Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Sudah pada sarapan? Jangan lupa setiap mau berangkat belajar ke sekolah, jangan lupa sarapan dulu supaya kalian ketika belajar di sekolah ya bisa konsentrasi, bisa fokus mengikuti pembelajaran selama belajar di kelas. Ya, baik. Siapa yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir? Ada nggak yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Rangga. Oh, si Rangga. Rama. Oh iya. Yang lain hadir semua kan? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan semuanya sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini untuk belajar di sekolah ya. Dengan sehat kalian bisa mengikuti semua aktivitas belajar di sekolah. Namun sebelum pelajaran dimulai hari ini maka kita mengingat 3P. Ingatkan 3P, yaitu profil pelajar Pancasila. Yuk kita sama-sama ingat profil pelajar Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berahlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkecuali global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Baik ya, pelajar Pancasila itu pelajar yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus membiasakan gotong royong, mandiri dan kreatif ya, itu tanda-tanda pelajar Pancasila. Baik, untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang ini tema pelajaran hari ini adalah mata pelajaran matematika ya, pasal kelas 4 pasal B unit 12 tentang luas, persegi, panjang dan persegi. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba mohon perhatian, kita jangan ngobrol. Ya, kita sudah siap mau belajar, jangan ada yang ngobrol tentang yang lain selain pelajaran kita hari ini. Siap pelajaran? Ya, kalau sudah siap coba perhatikan, jangan ngobrol ya. Ya baik, sebelum kita masuk di materi pada hari ini, kita pada pertemuan yang lalu sudah mempelajari tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Kalian pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Di mana perkalian itu sangat penting karena di semua pelajaran matematik, materi apapun pasti ada perkaliannya. Ya.
materi matematik itu semuanya mengandung perkalian dan pembagian. Makanya sebelum lebih lanjut, kalian harus menguasai tentang perkalian dan pembagian. Baik, sebelum lanjut, mari kita seperti biasa baca doa dulu, ya. Ya, baca doa jangan main-main, karena kita berdoa itu memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu hati kita untuk belajar, sehingga kita selama belajar mudah menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak guru. Ya, silakan kepada saudari Ananda Yati untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Duduk yang rapi, baca doa siap. Duduk. Duduk siap. Siap. Berdoa sebelum belajar. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Anda Yakin doa teman-temannya. Baik semuanya, ya. Hari ini seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa nanti kalian akan belajar tentang persegi panjang dan persegi, ya. Ada yang sudah tahu? Siapa yang tahu kalau diminta untuk menghitung luas sepetak tanah atau sekotak sawah? Ada yang sudah tahu cara menghitung luas sawah tersebut? Kalau misalnya orang tua kalian minta, nah tolong ukurkan sawah satu kotak itu berapa luasnya? Kira-kira bisa belum? Belum. Nah, kalian bisa nggak? Bisa cara hitungnya. Ya, baik. Kalau benar pengen bisa, hari ini kita akan belajar cara menghitung luas persegi dan persegi panjang atau selanjutnya. Coba jangan ngobrol dulu kan. Kalau pengen bisa jangan ngobrol, perhatikan apa yang Bapak terangkan nanti, ya. Dan yang lebih pentingnya lagi, setelah kalian mempelajari materi ini, nah, setelah kalian nanti selesai belajar materi ini tentang menghitung luas persegi panjang dan persegi, kalian diharapkan, ya, pertama, kan, yang paling penting kalian setelah belajar ini, pertama kalian supaya bisa mampu memahami atau mengidentifikasi ciri-ciri persegi panjang dan persegi. Tahu ciri-ciri? Tahu. Ya, ciri-ciri persegi itu bagaimana? Nanti
setelah belajar ini tahu, kalian harus sudah paham, sudah tahu. Yang kedua, setelah pelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu menemukan atau memahami rumus untuk menghitung luas persegi panjang dan persegi. Ya, dengarkan. Yang ketiga, kalian diharapkan nanti mampu menggunakan rumus tersebut dalam menghitung luas persegi panjang dan persegi. Itu diantaranya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, makanya kalian harus serius belajarnya nih, supaya setelah belajar ini kalian tahu kalau diminta untuk menghitung halaman. Misalnya orang tua kalian meminta untuk menghitung mau pasang keramik kamarnya berapa meter, lebarnya berapa, perlu butuh keramik berapa meter, nanti kalian harus bisa mampu menghitung. Ya. Jadi panjang kamarnya 4 meter misalnya, lebarnya 3 meter, berapa harus beli keramiknya supaya bisa dipasang penuh di kamar. Kalian harus tahu itu cara hitungnya ya. Makanya belajar dengan sungguh baik. Sebelum langkah ke materi selanjutnya, Bapak akan tayangkan bentuk persegi panjang atau model-model mengenal bentuk persegi panjang. Mohon semuanya perhatikan ke layar, ya, ke layar monitor. Ini tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, yang selanjutnya, sebelum ke materi persegi panjang, marilah kita sedang berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional, 1-2 lagu wajib nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri untuk lebih semangat tadi. Ya, di layar mulai. Pancasila, aku tak mendukungmu. Hatian proklamasi, sedia memegang hukummu. Pancasila dan negara, bangkitlah di makmur sentosa. Baik, kita lanjutkan ya. Kalian nanti perhatikan di layar tentang mengenal bentuk-bentuk persegi panjang. Jangan perhatikan ke layar ya. Tadi layar mengenal bentuk persegi panjang. Halo sahabat ini, apa kabar? Jangan ngobrol, jangan main. Persegi panjang merupakan bangunan dengan durasi sejajar dan sama panjang. 1, 2, 3, 4. Sahabat Momi, hari ini Momi akan memulai membaca Anda yang berfungsi panjang. Sebelum kita lanjut ke videonya, sahabat Momi akan ingat, ini sudah buka. Hati-hati kalian ya. Nah, sahabat Momi, coba perhatikan bentuk apakah palu itu? Benar,
akuarium itu berbentuk persegi panjang. Sekarang Mobi pergi ke kamar mandi untuk mengambil air. Bisakah kamu menunjukkan apa bentuk kamar mandi itu? Tepat sekali. Pintu kamar mandi itu berbentuk persegi panjang. Akhirnya akuarium ikan hiu Mobi sudah bersih. Sekarang Mobi sedang menonton kartun di televisi. Berbentuk apa televisi itu? Benar sekali, berbentuk persegi panjang. Lalu Mobi datang menghampiri Mobi. Mobi meminta Mobi untuk membantu menggambarkan rambut. Mobi memberikan gambarnya. Apakah kamu tahu bentuk apa di gambar yang Mobi? Wah, benar. Gambar itu berbentuk persegi panjang. Sekarang, sahabat Mobi, bagi menunjukkan ada berapa kali gambar yang gambar kucing? Mari kita lihat bersama. 1, 2, 3. Wah, sahabat Mobi memang cerdas ya. Nah, itu dia benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Sekarang sahabat Mobi bisa mencari benda-benda berbentuk persegi panjang lainnya ya. Sampai jumpa lagi pada video Mobi dalam video selanjutnya. Dadah! Ya, baik. Kalian tadi sudah menyaksikan tayangan untuk mengenal benda-benda yang berbentuk persegi. Tadi dalam tayangan ada benda apa saja yang berbentuk persegi panjang? Apa? Televisi yang berbentuk panjang, akuarium, terus pintu mandi, panjang. Ya, itu yang ada di tayangan tadi benda-benda yang berbentuk persegi. Coba kalau selain yang digambar tadi, yang di layar tadi, yang kalian ketahui, coba dengarkan. Yang kalian ketahui benda yang ada di rumah kalian yang bentuknya segi panjang apa saja, Pak? Satu-satu apa? Meja. Terus? Yang di rumah kalian, yang di rumah. Jendela bisa. Televisi juga tadi. Selain yang tadi coba yang di rumah. Apa? HP. Iya boleh, HP kebanyakan berbentuk persegi panjang. Kasur, tempat tidur. Ya sudah. Ya. Bapak percaya kalian paham benda yang berbentuk persegi panjang itu di rumah kalian insya Allah. Ya, sudah. Ya, nanti kalian sudah mengerti tentang bentuk yang benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang di layar kalian lihat ada gambar persegi panjang. Persegi panjang ABCD. Kalau di belakang ini saya buat pilihan. Ya. ABCD. Itu bangun datar persegi panjang. Sekarang untuk kita mengetahui bahwa itu persegi panjang itu bagaimana? Apa ciri-cirinya? Dengarkan. Untuk kita mengetahui bahwa itu persegi panjang, bagaimana caranya? Kita harus tahu ciri-cirinya, ya. Jangan ngobrol yang lain dulu. Karena setiap bentuk persegi panjang, bentuk persegi
misalnya segitiga ataupun trapesium, layang-layang, semuanya mempunyai ciri yang berbeda. Dengan kita mengetahui ciri-cirinya, kita bisa menentukan bahwa itu bentuk atau benda berbentuk persegi panjang. Ini Bapak tunjukkan, perhatikan. Ini kertas karton berbentuk apa ini? Berbentuk persegi panjang. Sama dengan yang ada di layar, bentuknya segi 4 persegi panjang dengan yang ditulis. Sekarang kita pelajari dari bentuk ini. Ciri-cirinya lihat. Persegi panjang ini mempunyai sisi berapa? Nanti boleh ditulis kalian. Boleh ditulis, misalnya ditulis ciri persegi panjang. 1 misalnya. Boleh tulis supaya nanti kalian boleh sambil mendengarkan sambil ditulis, boleh, nggak apa-apa. 1. Nah, kesini lagi. Dan nanti nulisnya nggak apa-apa nanti. Nah, dengarkan, nanti nulisnya, nanti dulu. Nanti nulisnya nggak apa-apa nanti. Dah, nulisnya nanti dulu. Perhatikan sini dulu nih. Dengarkan, nulisnya nanti dulu. Nah, perhatikan. Persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Berarti persegi panjang ciri-ciri 1, nggak usah tulis dulu. 1 memiliki 4 sisi. Pertama, ya, ciri-cirinya. Yang kedua, sisi yang di atas dengan sisi yang di bawah sama nggak panjangnya? Berarti sepasang ini atas dengan bawah. Dengar, lihatnya ke sini dulu, geng, supaya tahu. Sisi atas dengan sisi bawah sama panjangnya, berarti satu pasang yang sejajar sama panjang. Baru satu pasang. Sekarang samping kiri kanan dan samping kiri panjangnya sama enggak? Berarti ada satu pasang lagi. Berarti ciri yang kedua, persegi panjang itu memiliki 2 sisi yang sejajar, 2 pasang sisi yang sejajar sama panjang. Artinya yang sejajar ke sana panjangnya sama, yang ke sini ke atas sama panjangnya, ya. Yang ketiga, persegi panjang ini, perhatikan, coba matanya ke sini. Persegi panjang ini mempunyai sudut berapa? Sudutnya ada berapa? Ada 4. Sudut A. Kalau di sini ada jelas. Kalau di sini kelihatan sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Berarti sudutnya ada 2, 3, cirinya udah, ya kan? Sisinya punya 4, 2 sejajar sama panjang, sudutnya ada 4. Terus kalau saya lipat ke sini, kira-kira sama besar dari lipatan ini. Ini namanya simetri lipat. 1 punya simetri lipatnya. Kalau dilipat ke sini sama nggak? Kalau saya lipat ke sini sama nggak? Di tengah sama nggak? Sama kan? Berarti ciri yang keempat punya simetri lipat 2 atau memiliki 2 simetri lipat. Tapi kalau garis diagonal dari sudut sini ke sudut sini kalau yang tadi kan dilipat di sini kan? Ini sama besarnya, itu namanya simetri lipat. Dilipat ke sini sama besarnya, berarti ada 2
memiliki dua simetri lipat. Kalau garis diagonal, seperti garis diagonal, kira-kira sama nggak? Kalau dilipat begini, nggak nutup sama. Berarti ini bukan simetri lipat, cuman ini adalah garis diagonal. Dan yang terakhir tadi memiliki dua simetri lipat dan dua garis diagonal yang saling memotong, ya, di titik tengah sini paling pas, ya. Memiliki dua garis diagonal. Itu yang termasuk ciri-ciri persegi panjang. Ingat, kalau suruh jemputin lagi, coba bilang satu ciri-cirinya memiliki 4 sisi, 2 memiliki 2 garis sejajar sama panjang, 2 pasang garis sejajar sama panjang. Yang ketiga memiliki 4 sudut. Yang keempat memiliki dua simetri lipat dan 2 garis diagonal. Itu ciri-ciri persegi panjang. Ingat, ya, kalian yang tadinya belum tahu, setelah belajar ini harus tahu. Itu namanya belajar, ya. Kalau setelah belajar nggak tahu aja nanti sia-sia percuma. Karena yang namanya belajar itu bisa mengetahui apa yang tadinya belum tahu, bisa tahu salah kasih belajar. Selanjutnya, persegi panjang itu apa sih? Pengertiannya persegi panjang. Coba baca yang kuat. Hati baca ya. Tadi disebutkan di ciri-ciri itu ada 4 sudut, dan sudutnya itu adalah sudut siku. Ini namanya sudut, kebetulan ini namanya sudut siku. Sudut siku itu berapa besarnya? Berapa derajat? Sudut siku itu berapa derajat besarnya? Sudut siku itu adalah 90 derajat. Sudut siku berapa besarnya? 90. Sudut siku berapa besarnya? Sudut siku besarnya 90. Sampai kalian belajar di SMA tetap yang namanya sudut siku besarnya 90 derajat. Kalau rubah-rubah, ya, sampai kalian belajar di perguruan tinggi, kalau belajar matematik, nemu sudut siku ya besarnya tetap 90 derajat. Ya, itu harus diingat. Persegi panjang adalah persegi yang mempunyai ukuran panjang dengan 2 pasang sisi jajar dan 4 sudut. Pada sudut siku ini sudah dijelaskan tadi, sudah masuk ke ciri-ciri persegi panjang tadi. Selanjutnya, nah, sekarang baru kita akan menghitung luas persegi panjang dan keliling. Seperti yang pada awal tadi Bapak tanyakan, siapa yang bisa menghitung luas sepetak tanah atau sepetak sawah? Kalau kalian diminta untuk menghitung oleh orang tuanya, kalian belum bisa. Nah, sekarang kita akan membahas cara menghitung luas persegi panjang dan keliling. Perhatikan saya.
Rumus luas persegi panjang digunakan untuk mencari luas dan menempati oleh persegi panjang dalam batasannya. Untuk mencari luas persegi panjang dibutuhkan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, perhatikan. Nih. Perhatikan ke sini lagi. Ini bangun datang apa tadi? Bangun datang apa ini? Persegi panjang. Untuk menghitung luas sebuah persegi panjang, ada ngobrol yang lain dulu. Perhatikan ke sini dulu coba. Supaya setelah belajar kalian bisa, kalau nanti dijelaskan kalian ngobrol, ya selesai belajar nggak bisa apa-apa. Ya, tujuan belajar kita ini adalah apa yang tadinya belum bisa, supaya setelah belajar jadi bisa. Kalau pengen bisa harus belajar, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini sebuah persegi panjang. Kita akan belajar menghitung luas dan keliling. Kalian tahu nggak apa sih luas itu? Luas dan keliling. Kalau keliling apa? Kalau luas, ibarat kita kelas ini. Kelas ini ukurannya misalnya, kebetulan kalau kelas ini ukurannya persegi karena panjang dan lebarnya sama. Misalnya 7 meter kelas misalnya. Panjangnya 7 meter, lebarnya 7 meter. Kelas itu yang namanya luas ini dalamnya ini isinya. Kalau yang namanya luas itu luas dalamnya nih. Dalamnya. Kalau yang namanya luas itu kan kayak kelas ini luasnya, kalau panjangnya 7 meter, lebarnya 7 meter, berarti 7 kali 7 berapa? Berapa? 7 kali 7 49. Dihafal kalian, perkalian. Berarti luasnya 49. Beda kalau nanti keliling. Kalau yang namanya keliling, kita tinggal menghitung sisinya. Panjang sisi, kalau di sini panjang sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, dijumlahkan semuanya, pinggirnya, kelilingnya itu namanya keliling. Kali keliling lebih, kalau kelas ini sisinya 7 meter, 7 meter ditambah 7 meter berapa? 7 meter tambah 7 meter 14, tambah 7 meter lagi 21, tambah 7 lagi 28 kalau kelilingnya. Karena kelilingnya cuma muter keliling doang, tapi kalau luas isi ininya, luas dalamnya 7 kali 7 berarti 49. Nah sekarang kita akan menghitung luas persegi panjang. Ya. Perhatikan di layar di bagian bawahnya. Penjelasannya adalah panjang itu ada P adalah menunjukkan panjang. P melambangkan atau dia dari panjang dan L melambangkan dari lebar. Maka untuk menghitung luas sebuah persegi panjang, ya kan? Kalau misalnya panjang itu dilambangkan dengan huruf P, lebar dilambangkan dengan huruf L, panjangnya misalnya 8 cm misal.
Ini misal sebuah, perhatikan sini coba deh. Hitung ini. Misalnya sebuah persegi panjang, panjangnya 8 cm, lebarnya misalnya 4 cm. Pertanyaannya berapa luas persegi panjang tersebut? Nah, sekarang rumusnya di layar sudah ada. Rumusnya adalah luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Ya kan? Ya. Oke, sampai sini. Luas itu hitungnya panjang kali lebar. Perhatikan sini semuanya. Panjang kali lebar. Kita lihat di soal panjangnya berapa soalnya? Panjangnya 8. Kita pasang di sini panjangnya 8. Kali lebarnya berapa soalnya? 4. Lebarnya 4. Ini 8 cm, 4 cm. Maka luasnya sama dengan 8 kali 4 berapa? Berapa? 32 cm persegi. Itu satuan dari meter persegi. Ya, itu cara menghitung luas. Rumusnya harus apa? Semua rumus itu harus, memang kalau rumus harus gampang. Rumus nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dikutak-kutik rumus. Beda dengan kalau perkalian bisa dengan cara apa hitungnya gitu ya. Menghafal rumus juga sama kayak perkalian, nggak kaget. Tips untuk menghafal rumus. Untuk menghafal rumus itu coba biasakan banyak berlatih mengerjakan soal. Dengar? Untuk menghafal perkalian boleh, menghafal rumus salah satu triknya adalah banyak mengerjakan latihan soal. Kenapa? Karena dengan kita sering mengerjakan latihan soal, ketemu lagi rumus, kita tulis lagi, ketemu lagi perkalian, kita hitung perkalian, ketemu rumus lagi. Lama-lama si rumus matematik, rumus persegi panjang misalnya, tanpa kita sadari jadi hafal sendiri. Ya. Dengar ya? Untuk menghafal rumus atau perkalian sering mengerjakan soal latihan matematik, ketemu lagi perkalian, itu lama-lama perkalian 1 sampai 10 tanpa disadari hafal sendiri karena sering mengerjakan soal. Ya, kalau tidak dipakai ya hafal perkalian gampang. 1 sampai 10 satu hari, besok suruh hafal dia hafal. Tapi cara menghafal seperti itu besoknya sudah lupa lagi. 2-3 hari yang akan datang lupa lagi. Karena cuman dihafal sekaligus. Beda dengan kita sering berlatih soal, yang mengerjakan soal, hafal rumus hafal sendiri, matematika perkalian itu dengan sendirinya hafal. Justru itu yang lebih awet di kepala, hafal yang lebih awet. Kalau kalian sering mengerjakan soal latihan daripada sengaja ngapalin 1 kali 6, 2 kali 6, 2 kali 6. 1 hari hafal, besok 2 hari lupa lagi. Ya, makanya sering latihan. Ini salah satu untuk trik bisa menghafal rumus. Banyak-banyak sering latihan mengerjakan soal. Baik, sudah. Ini tadi sudah dikasih contoh 1 cara menghitung persegi panjang. Sekarang kalau kelilingnya, lihat. Ini yang perseginya, luasnya. Kalau keliling
keliling itu misalnya ngitungnya dari sudut sini. Kan tinggal kita hitung sisi ini berapa panjangnya? 8. Tinggal keliling itu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah Sisi. kalau yang persegi panjangnya persegi panjang itu panjang ditambah lebar ditambah panjang lagi ditambah Lebar. kalau yang sisi-sisi itu yang persegi yang sama sisinya. Kalau ini kan ini namanya apa? Panjang kan? Iya. Panjangnya berapa? 8. Berarti panjang ini 8 ditambah lebar. Ini yang lebar berapa? 4 ditambah ketemu yang ini panjang lagi. Berapa panjangnya? Walaupun di sini tidak ada angka 8, nggak semua soal tuh sampai ditulis, kan enggak? Kita pelajari dari soalnya. Tulisan, kita nulis. Enggak ini juga nulis, kita mau. Oke, perhatikan sini. Walaupun di sini tidak ada angka 8, tapi kita tetap harus menghitung bahwa panjang ini adalah 8. tahunya dari mana? Atas. Dari atas. Ya, dari 8 berarti panjang ini sama kan dengan ini. Artinya walaupun tidak ada angkanya berarti sini tambah. Berarti ini panjangnya. Berarti ini panjangnya. Ditambah L yang keduanya ini 4. Tinggal dijumlah semuanya ini 12 ditambah ini 12 berarti 24 cm. Beda jawabannya, lihat. Jawabannya bangun datar yang sama tapi jawabannya angkanya beda. Luasnya 32, kelilingnya 24. Beda ya. Awas jangan juga masalah. Makanya luas dan keliling itu beda karena hasil itu beda. Itu salah satu cara menghitung luas persegi panjang dan keliling. Nah, selanjutnya kaki yang paling agak ininya masalah pembagian. Kalau sebuah persegi panjang, perhatikan, lihat ke sini. Kalau sebuah persegi panjang, kalau ini tadi kan luasnya belum tahu, ininya sudah ada, sudah tahu. Luasnya yang dicari. Sekarang kalau misalnya luasnya yang sudah ada, silakan. Kalau luasnya yang sudah ada, misalnya luasnya di sini 24 cm persegi, panjangnya 6 cm. Berapa lebarnya? Perhatikan. Kalau tadi kan itu luas itu panjang kali kalau keliling berarti ini keliling ini bisa juga P-nya kan ada 2 ya, bisa aja 2P ditambah 2L, bisa divariasi, mau dicicil satu-satu nggak apa-apa, muter gitu. Ini tambah nggak apa-apa, dicicil kalau pengen. Kalau nggak bisa yang lain, yang penting jawabannya betul, ya. Bisa 2 kali P tambah 2 kali L, bisa P-nya 2 kali, L-nya 2 kali, bisa. Ya. Nah sekarang lanjut gini. Kalau luasnya sudah tahu 24, panjangnya 6 cm. Berapa lebarnya? Lebarnya berapa? Bagaimana cara hitungnya? Tinggal 24 dibagi lebar sama dengan
luas dibagi panjang. Atau sambil ingat, lebar sama dengan luas dibagi panjang. Pengen rumus singkat kan? Ditulis di sini nggak apa-apa nih. Lebar sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya berapa soal ini? 20 dibagi panjangnya berapa? 6. Berarti lebarnya 24 bagi 6 kali berapa supaya 24? Sama 6 kali 4. Betul, 6 kali. Berarti lebarnya adalah 4 cm. Coba sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Dari satu materi persegi panjang, dari ciri-ciri itu luas, itu mengeliling 3 macam. Ada yang mau bertanya? Ya. Baik, selanjutnya lihat di layar sebentar, sambil ngitung. Siap, Dok? Alat tulisnya siap? Siapa alat tulisnya? Siap. Pelajari apa yang ada di layar. Perhatikan. Itu gambar A. Sebuah kotak yang dibentuk dari batu bata, panjangnya lebarnya 3, panjangnya 4. Yang A ya. Yang A. Lalu artinya kalau misalnya begini begini ada 3, kesininya 4, artinya ini 3, ininya 4. Nah sekarang bandingkan mana yang lebih luas dari gambar ketiga. Jadi hitung dulu yang A luasnya berapa dulu kok, B berapa, C berapa. Hitung dulu, coba dulu. Nggak tahu bisa B ini kan dihitung belumnya belum. Coba dikerjakan dulu. Bentar. Yang A itu berarti 3 dan iya masuk. Jadi dikerjakan untuk dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Iyalah. Ada yang tidak? Yang A itu berapa luasnya? Yang A berapa luasnya? Nah. Yang A 12. Yang B? Yang B? Yang B? Nanti yang B? Hah? Yang B luasnya? Yang B 10. Yang buat yang C berapa? Yang C? C itu berapa? 1 kali 2, 3, 1 kali 6. Berarti berapa? 6. Berarti yang luas mana? Yang luas? A. Tadi jawabnya apa sebelum itu? Iya kan? Padahal yang lebih luas adalah A 12. Makanya hitung dulu, jangan lihat kotak besarnya. Ya, kalau yang B 2 kali 5 10. Yang A 3 kali 4 12. Ini 1 kali 6 maka
yang paling besar adalah gambar A. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja untuk kalian diisi, ya. Kerjasama nggak apa-apa, kelompok 1 hitung bareng-bareng boleh, pertama kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dibaca dengan teliti, coba dikasih waktu berapa? 5 menit. Itu untuk yang ini bareng-bareng itu
duduk. Coba ya. Duduk dulu ya rapi, bentar coba. Apa? Yes, duduk. Kelompok satu coba ke depan kalau sudah. Di sini siapa? Kalau akhirnya satu orang baca hasilnya sini. Baca doang. Baca hasilnya. Yang sudah ditulis dibaca kalau dibaca. Ya. Ya, kelompok satu coba. Hitung luas doang kayak tadi yang belajar awal. Oke, dibaca. Sudah sini. Saya dari kelompok satu luar akan bacakan hasil hitung luas berpanjang luas panjang kali lebar. Ya udah, terima kasih bukan kelompok 2 Gemilang coba bila baca ya hasil kerja lu baca kenalkan dari kelompok 2 ya. Luas sama dengan P kali L sama dengan 12 kali 6 2 cm. Ya, bagus. Ya, jangan lama. Sampai 3 tangan. Selanjutnya saya kelompok 4. Iya. Panjang kan luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 cm. Ya, bagus. Tangan untuk kelompok 4. Ya, baik. Semuanya sudah hasilnya ini dikumpulkan dulu. Ini buat penilaian Ya, baik. Ya, mau perhatiannya semuanya, perhatikan. Kita lanjutkan pembelajaran. Masih semangat? Masih semangat? Siap, duduk yang rapi lagi. Duduk yang rapi lagi. Duduk yang rapi lagi. Ya, untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat dulu sebentar supaya rileks lagi. Ya, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3, tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Masih siap belajar ya? Mari semangat. Dan materi selanjutnya masih matematik tentang tadi karena ini selanjutnya adalah kita akan membahas tentang
Belum yang rapi. Nah, coba perhatian apa yang tulis dulu. Ngerti orang dong? Perhatian teman tulis semuanya. Ini kita selanjutnya akan membahas tentang persegi. Sebetulnya pada dasarnya dengan persegi panjangnya hampir mirip-mirip, ya. Persegi itu ciri-cirinya adalah, ya, awas nih. Bedanya kalau yang tadi dua pasang sisi sejajar sama panjangnya. Ini ada sebuah kertas karton yang dipotong dengan ukuran bentuknya adalah persegi, ya. Kalau zaman dulu Pak Ahmad kan nyebutnya sekolah di SD persegi, apa kan namanya? Bukan. Ya, semacam persegi sama. Itulah ada. Nah, sekarang perhatikan. Kalau tadi persegi panjang ciri-cirinya sisinya ada. Persegi panjang tadi ciri-cirinya sisinya ada. Kalau persegi ada berapa sisinya? Sama, hampir sama. Persegi panjang sisinya ada. Persegi sisinya ada. Bedanya kalau persegi panjang yang 4 sisi tidak sama semua. Perhatikan. Harusnya ada ngobrol dikit. Dua cukup sebisa ngomong. Kalau persegi panjang sisinya yang 4 tidak sama panjangnya. Kalau persegi keempat sisinya sama panjangnya sama nggak sisinya 4? Sama. Ya. Kalau persegi yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Kalau yang persegi semuanya sama. Keempat sisinya sama. Bedanya itu loh, bedanya. Yang kedua, yang seterusnya sama, sisinya 4. Panjang sisinya keempat-empatnya sama kirinya. Yang selanjutnya sudutnya ada. Sudutnya memiliki 4 sudut dan sudutnya sama. Sudut apa sih? Sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Berarti kalau semuanya ini juga 90 berapa? 360 derajat. Maka kalau satu lingkaran penuh derajat, kalau hitung derajat adalah 360 derajat. Nah, selanjutnya kembali ke persegi. Sisinya ada 4, sisinya semua panjang, sudutnya ada 4. Kalau yang tadi persegi panjang ada 2 simetri lipat. Lihat. Coba kira-kira kalau persegi 4 ada berapa simetri lipatnya? Kalau dilipat ke sini sama nggak nutupi? Nutupi sama nggak? Sama. 1 simetri lipatnya. Terus kalau dilipat ke sini sama nggak? Sudah berapa simetri lipatnya? Sudah 2. Kalau ditarik garis diagonal sama nggak nutupinya? Sama lagi. Kalau yang persegi mah nggak sama kan? Persegi panjang. Yang selanjutnya diagonal ke sini. Sama. Berarti punya 4 simetri lipat.
Bedanya. Ya. Kalau persegi panjangnya simetri lipat cuma 2, ini simetri lipatnya adalah 4. Sekarang selanjutnya persegi. Ya. Persegi adalah bangkai dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Itu persegi 4. Benda-benda yang coba kalian punya benda apa di rumah yang bentuknya persegi? Jam dinding kalau ada yang persegi. Papat catur, punya catur di rumah? Keramik, boleh keramik. Apa lagi? Tempat dudukan lampu sih ya boleh persegi. Kasur nggak persegi lah. Kasur itu persegi panjang. Keramik sudah tadi. Masih banyak lagi papan rambol, ya perseginya catur, keramik, jam dinding. Kalau yang kotak ada persegi. Bapak yakin kalian sudah paham? Dengarkan. Kalau masalah bentuk yang persegi panjang, Bapak yakin kalian paham? Ya, mana yang masuk persegi, mana yang persegi. Yang sekarang tinggal dilanjutkan adalah, perhatikan, ciri-cirinya sudah dibahas, hampir sama, bedanya cuman sisinya sama, simetri lipatnya lebih banyak dari persegi panjang. Cara menghitung luasnya, ini untuk menghitung luas sebuah persegi. Perhatikan di sini. Untuk menghitung luas sebuah persegi, perhatikan. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, atau boleh luas sama dengan sisi kuadrat. Kuadrat pangkat 2 ke kuadrat, ya. Kuadrat itu artinya kalau misalnya 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Kalau 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Kalau luas sama dengan S pangkat 2 artinya luas sama dengan S kali S. S itu apa? Adalah sisi. Karena persegi maka semua sisinya sama, panjangnya sama. Di dalam soal biasanya ditulis cuma satu, misalnya di sini 6 cm. Berapa luas persegi tersebut? Enggak semuanya ditulis. Ya, kalau misalnya dalam soal ada soal seperti ini, berapa luas persegi ini? Tinggal pakai rumusnya. Sisinya, panjang sisinya adalah 6. Berarti luas sama dengan sisi kali sisi. Itu 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6 berapa? 6 kali 6. 6 kali 6 36. Itu untuk menghitung luas persegi. Atau sama kok, S pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 26 kuadrat sama dengan 36. Ya sama aja. Ya, sama. Ya. Yang selanjutnya, supaya semuanya ini keliling. Untuk menghitung keliling persegi, perhatikan deh, nanti ada yang harus dilengkapi diisi supaya tahu. Gambar apa sih? Jadi omong orang
sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah kan dari sini ke sini terus ini ke sini sampai tadi awal sisi, atau sisinya ada berapa? Ada berapa? Atau bisa keliling sama dengan 4S, 4 kali sisi boleh, 4 kali sisi. Misalnya kalau sebuah persegi sisinya 8 cm, lihat coba dihitung bareng-bareng. Kalau kita pakai dicicil begini, dicicil dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau panjang satu sisinya 8, berarti kelilingnya sama dengan S tambah S tambah S tambah S. S-nya sisinya 8 ditambah 8 tambah berarti semuanya berapa? 8 tambah 8 8 tambah 8 8 tambah 8 sama dengan 30. Kalau kita mau pakai rumus 4S, keliling sama dengan 4 kali 8. Berapa? 4 kali 8 30 sama ya, tinggal 4 kali doang sisinya itu untuk persegi panjang. Dan selanjutnya adalah kita akan membagikan sebuah evaluasi terakhir ya. Ini ada beberapa pengalaman juga. Ini dikerjakan masing-masing, dikasih nama masing-masing. Iya nanti dulu. Ya, Bapak tunggu waktunya 10 menit. Nama satu, nama atau nama 2 orang apa? Jangan ribut, Bapak Ibu jangan ribut. Di meja, di jalan. Iya, Bapak. Baca yang benar, Bapak.
Hitung yang benar, jangan asal. Waktunya 6 menit lagi. Cukup ya. Ada yang tidak? Empat menit lagi. Ya, ada yang pesan? Ya, ada yang sudah bawa sini. Yang sudah bawa sini. Nanti di yang sudah boleh dikumpulkan sini. Ya, duduk lagi, duduk lagi. Ya, dikasih makan. Duduk lagi yang rapi. Nanti selesai semuanya. Dan semuanya, dalam, yang dalam ya, ke sini. Duduk lagi, dah. Ya, duduk lagi yang rapi, jangan ngobrol. Belajar belum selesai, ntar lagi.
Dah duduk dulu, kali dulu. Baik. Dah perhatikan semuanya dulu, duduk dulu. Duduk yang benar duduknya. Duduk yang rapi lagi, Pak. Dah. Nanti beres-beres nanti kalau sudah pulang. Duduk dulu. Dah baik. Pelajaran kita hari ini sudah selesai, cukup sekian ya. Dari awal sampai akhir. Silakan dulu. Jangan beres terus. Dengarkan dulu ngomong. Dari awal sampai akhir kita sudah belajar tadi tentang apa? Juga tadi yang kita pelajari tentang apa? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar persegi panjang dan persegi tadi? Bagaimana? Masih ada yang belum tahu nggak tentang persegi dan persegi? Masih? Ya mungkin masih ada 1-2 yang belum yang ngobrol lagi nih. Makanya kalau belajar perhatikan supaya semuanya bisa menerima pelajaran dengan baik. Yang untung yang ngobrol itu yang rugi kalian kalau ngobrol. Nggak bisa. Ya, makanya supaya bisa selama belajar jangan jadi ngobrol, perhatikan. Udah pelajaran dari awal tentang persegi panjang, ingat selama belajar tadi kesimpulannya adalah pertama, kalian mudah-mudahan sudah bisa mengenali ciri-ciri persegi panjang dan persegi ya. Ciri-cirinya persegi panjang itu ciri-cirinya sisinya ada 4 garis 2 pasang sejajar yang sama panjang, sudutnya ada besar sudutnya adalah 90 derajat sama dengan persegi sisinya ada berapa? 4. Cuman kalau persegi sisinya keempat-empatnya sama panjang. Terus sudutnya sama, besar sudutnya sama, dan yang membedakan simetri lipatnya. Persegi itu lebih banyak. Kalian tadi sudah belajar juga tentang cara menghitung luas persegi panjang dan persegi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami, kalian terima, dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, marilah kita menyanyikan sebuah lagu Bagi Negeri. Jadi boleh berdiri semuanya. Bagi Negeri. Silakan dengan pelajaran ini ya untuk kemudian mari kita duduk dengan mendengarkan doa. Silakan Anda Yati untuk doa untuk pelajaran hari ini. Silakan duduk ya Amin untuk konsultasi. Duduk aja dulu nanti Tuhan.
Ya, terus balik. Besok belajar lagi, siap.